Pembahasan alur cerita film kali ini adalah series live action dari anime Kakegurui. Film Kakegurui kali ini pun sangat bagus. Dari segi gambar dan pra pemerannya pun hampir sama seperti versi animenya. Dan yang membuat film ini menarik adalah cerita film kali ini sama persis seperti dengan animenya. Dan poin plus pada live action kali ini, para pemerannya pun mirip seperti animenya. Bukan hanya itu, setting tempatnya pun juga sama. Film ini bercerita tentang sekolah yang memiliki tradisi berjudi. Tapi sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita film dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita Kakegurui live action versi efek movie. Film ini diawali dari sebuah sekolah swasta bernama Hyakao. Sekolah ini diperlihatkan sekolah bagi orang kaya dan kaum elit. Dalam sekolah tersebut memiliki suatu tradisi yang cukup menarik, di mana tradisi tersebut adalah sebuah perjudian. Namun perjudian tersebut akan dimulai saat pelajaran telah berakhir. Nah, peraturan di sekolah ini cukup mengerikan. Peraturan pertama, kasta para siswa akan ditentukan dengan banyaknya kemenangan judi dan banyaknya uang yang dimilikinya. Kedua, para siswa yang kalah berjudi tetapi tidak bisa membayar hutang tersebut, maka mereka akan diletakkan pada kasta terbawah. Untuk laki-laki bernama Pochi dan untuk perempuan bernama Maiki. Namun lebih mudahnya, orang-orang yang memiliki kasta terendah akan diperlakukan layaknya seperti hewan peliharaan. Namun para Pochi dan Maiki bisa terlepas jika membayar hutang tersebut. Namun ada cara lain bagi mereka, yaitu melawan para anggota OSIS. Kenapa seperti itu? Karena saat berjudi dengan anggota OSIS, maka taruhannya tak terbatas. Jadi dengan taruhan yang besar itu, Pochi atau Maiki bisa membayar hutangnya tersebut, tapi jika mereka bisa mengalahkan anggota OSIS. Sebelum kita mulai ceritanya lebih lanjut, kita perjelas dulu bahwa anggota OSIS juga memiliki bakat yang sangat luar biasa. Mungkin itu cerita singkat dan aturan di sekolah tersebut. Pada awalnya sekolah ini sama seperti sekolah biasa, namun sekolah ini berganti setelah ketua OSIS yang lama kalah berjudi. Cerita dimulai saat seorang pemuda bernama Suzui kalah berjudi melawan teman sekelasnya yang bernama Sotome Mary. Sotome Mary di sini adalah seorang wanita yang sangat menggilai perjudian. Selain itu, ia juga sangat cerdas dalam berjudi. Setelah kekalahan dari Suzui kemudian menjadi Pochi karena ia tidak bisa membayar hutang dari Sotome. Sejak saat itu, Suzui diperlakukan oleh Sotome layaknya seekor peliharaan. Suatu hari ada salah satu murid pindahan ke kelas ini. Ia bernama Jabami Yumeko. Yumeko adalah seorang wanita yang sangat cantik dan sangat polos. Saat datang di kelas ini, Suzui selaku ketua kelas menunjukkan tempat dan menjelaskan peraturan di sekolah ini. Namun tampaknya Yumeko sudah mengetahui beberapa peraturan di sekolah ini. Ia juga masuk ke sini karena sekolah ini mempunyai tradisi berjudi. Selain itu, ia juga mengungkapkan kepada Suzui bahwa ia sangat menyukai perjudian. Di samping itu, Suzui meminta Yumeko untuk tidak melakukan perjudian di sekolah ini, namun Yumeko hanya menghiraukannya saja. Setelah pelajaran berakhir, Sotome pun langsung menantang Yumeko berjudi. Di sini, Sotome ingin membuat Yumeko menjadi Maiki. Tantangan tersebut bukan membuat Yumeko takut, malahan ia sangat senang. Permainan yang akan mereka mainkan di sini adalah suit. Namun permainan ini bukan suit biasa. Permainan itu dimulai dari para murid kelas yang telah menggambar simbol kertas, batu, dan gunting. Dan setiap murid harus memasukkan salah satu kertas tersebut. Setelah semua selesai, Yumeko dan Sotome mengambil 3 kartu masing-masing. Setelah itu, mereka harus menggunakan kartu yang ia peroleh untuk melakukan suit. Pada babak pertama dimenangkan oleh Sotome. Kekalahan babak pertama membuat Yumeko telah kehilangan banyak uang. Pada ronde ketiga kali ini ia bertaruh uang sebesar 10 juta yen. Nah, pada babak ketiga ini Yumeko telah mengetahui kalau Sotome melakukan kecurangan. Meskipun begitu, ia bisa mengalahkan Sotome. Jadi setelah kekalahannya, Sotome pun berhutang kepada Yumeko sebesar 10 juta yen. Di sini terlihat bahwa Yumeko bukanlah seorang murid biasa. Itu terlihat saat ia telah mengetahui bahwa Sotome melakukan kecurangan. Di mana kecurangan Sotome adalah menguasai kelas untuk memanipulasi kartu. Dan kecurangan kedua, Sotome meminta Suzui untuk melihat kartu dari Yumeko. Mungkin itu adalah kecurangan dari Sotome. Sebelumnya, kenapa Suzui menuruti perintah dari Sotome? Karena ia adalah seorang Pochi, yang mana Pochi tidak boleh menolak permintaan dari orang yang telah mengalahkannya. Setelah perjudian itu telah selesai, akhirnya Sotome menjadi Maiki, karena ia tidak bisa membayar hutang dari Yumeko sebesar 10 juta yen. Di sisi lain, Yumeko pun sangat berterima kasih kepada Suzui tentang hari pertamanya yang begitu menyenangkan. Selain itu, ia juga memberikan uang kepada Suzui agar terbebas dari status Pochi. Di sini Suzui sangat kebingungan dengan Yumeko karena Yumeko adalah orang yang aneh yang sangat menyukai judi. Keesokan harinya diperlihatkan bahwa Sotome telah diintimidasi oleh teman sekelasnya. Hal itu membuat Yumeko kaget lantaran ia belum mengetahui tentang peraturan Pochi dan Maiki. Di sisi lain, Yumeko mengajak Suzui untuk memperlihatkan tempat-tempat sekolah.
Saat itu Suzui sangat kebingungan tentang sifat dari Yumeko, karena saat ia bersamanya ia melihat bahwa Yumeko adalah gadis yang polos. Namun saat bermain judi sifat aslinya mulai terlihat. Di suatu sisi kelompok OSIS mulai mengawasi Yumeko, karena pada saat di hari pertamanya ia bisa mengalahkan Sotome. Kemudian kelompok OSIS tersebut meminta salah satu anggotanya untuk berjudi dengannya. Kali ini yang ingin melawan Yumeko adalah Itsuki Sumeragi, di mana Sumeragi adalah seorang anak dari pemilik perusahaan pembuat kartu judi terbesar di negara Jepang. Dalam skill berjudi, ia tidak diragukan lagi karena ia telah masuk ke dalam anggota OSIS. Nah, setelah mendapatkan perintah tersebut, Sumeragi langsung menantang Yumeko berjudi. Selain itu, diperlihatkan bahwa Sumeragi berjudi bukan untuk mendapatkan uang, melainkan untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang untuk membeli produknya. Pada awalnya, Yumeko menolak tawarannya lantaran Yumeko tidak mempunyai uang untuk bertaruh dengan Sumeragi. Namun Sumeragi meringankan Yumeko dengan meminjamkan uangnya. Dengan adanya hal tersebut, Yumeko pun menerima tantangan dari Sumeragi. Judi yang mereka mainkan adalah konsentrasi ganda, di mana permainan ini mereka akan menggunakan 2 dek kartu, di mana kedua dek kartu tersebut akan disebar dan ditutupi di atas meja. Jadi tugas mereka adalah untuk mencocokkan kartu dari kedua dek tersebut. Dan yang membuat permainan menarik, mereka harus beradu konsentrasi untuk mengetahui letak dari kartu yang memiliki gambar dan simbol yang sama. Kesimpulannya, jika mereka bisa menemukan gambar yang sama, mereka akan bermain kembali. Dan jika mereka salah, maka mereka harus bergantian sampai semua kartu telah terbuka. Permainan pun dimulai dan disaksikan oleh banyak orang di sana karena mereka sedang bermain di kantin. Pada awal permainan berjalan dengan baik, di mana Yumeko berhasil mengimbangi dan menebak kartu yang sama. Sedangkan Sumeragi juga tidak mau kalah. Ia juga berusaha untuk memenangkan permainan pada ronde pertama. Namun pada akhirnya Sumeragi memenangkan permainan tersebut. Dengan kekalahannya, Yumeko harus membayar 20 juta yen kepada Sumeragi. Akan tetapi Yumeko di sini tidak mampu untuk membayarnya, namun dia bisa membayarnya dengan bermain judi lagi. Melihat hal tersebut, Sumeragi sangat kaget karena Yumeko mau berjudi lagi. Namun taruhan kali ini Sumeragi akan bertaruh dengan kuku dari Yumeko. Kenapa seperti itu? Karena Sumeragi tidak membutuhkan uang. Namun dia memiliki hobi yang sedikit mengerikan, yaitu mengoleksi kuku dari seseorang. Meskipun taruhan tersebut tidak masuk akal, akan tetapi Yumeko menerima dengan senang hati. Namun kali ini Yumeko sedikit bergairah pada permainan tersebut, karena ia sangat menyukai taruhan yang sedikit mengerikan. Untuk permainannya sama seperti pada permainan pertama, yaitu konsentrasi ganda. Kali ini Yumeko lebih sungguh-sungguh. Namun saat sebelum mulai, Yumeko mencoba memprovokasi Sumeragi. Ia melakukan hal itu karena ia sudah mengetahui kalau Sumeragi telah melakukan kecurangan. Dalam sisi Yumeko, judi dengan kecurangan adalah suatu hal yang membosankan. Di sini Yumeko langsung mengalahkan Sumeragi dengan telak. Kenapa Yumeko bisa membuka kartu yang sama? Karena Yumeko sudah mengetahui bahwa di balik kartu tersebut memiliki simbol masing-masing. Jadi dengan adanya itu, ia bisa menebak semua gambar dengan tepat tanpa ada yang meleset. Nah, dengan Yumeko mengetahui kecurangannya membuat Sumeragi takut kepadanya. Dan ia juga sangat menyesali perbuatannya tersebut. Sebelum permainan berakhir, Yumeko mencoba menasihati bahwa judi itu akan lebih menyenangkan saat kedua pihak saling merasakan sakit yang sama. Jadi pada ronde kedua kali ini dimenangkan oleh Yumeko. Dengan adanya itu, hutang terhadap Sumeragi telah lunas. Beberapa hari kemudian diperlihatkan bahwa Sotome pun memutuskan untuk berjudi dengan salah satu anggota OSIS yang bernama Nishino Toin. Ia melakukan hal itu dengan tujuan ia bisa memenangkan judi tersebut untuk membayar hutang. Namun ekspektasinya tidak seperti yang ia pikirkan, karena Nishino Toin sangat mahir dalam berjudi. Alhasil bukannya memenangkan perjudian tersebut, malah ia memiliki hutang yang berkali-kali lipat. Bersamaan pula Suzui dan Yumeko juga sempat menyaksikannya. Setelah Sotome pergi, Nishino Toin meminta Yumeko untuk berjudi dengannya. Dengan hasrat berjudi yang begitu besar, Yumeko menerima tawaran tersebut. Permainan yang mereka mainkan nanti bernama Hidup dan Mati. Yang mana cara kerja permainan itu, bandar akan memulai permainan saat ia telah menaruh beberapa pedang di dalam sebuah tempat. Pedang-pedang tersebut nanti akan menancap pada bagian-bagian yang telah disiapkan. Nah, di situ sudah terlihat bahwa mereka akan menebak pedang mana yang akan menancap pada salah satu tempat tersebut. Dan yang membuat menarik lagi, pedang itu bisa dinyatakan hidup dan mati. Saat pedang mengarah ke atas, maka si pemain bisa menang. Dan saat pedang mengarah ke bawah, maka si pemain akan kalah. Kesimpulan dari permainan ini, mereka akan menebak tempat pedang tersebut tertancap. Dan pada permainan ini mereka akan bertaruh 40 juta yen. Jika mereka kalah, mereka akan berhutang 3 kali lipat. Pada awal ronde berjalan dengan sangat baik. Namun saat ronde pertengahan, Yumeko telah mengetahui bahwa Nishino Toin telah melakukan kecurangan. Lalu Yumeko menjelaskan kecurangan dari Nishino Toin, di mana kecurangan pertama berada pada bandar. Bandar tersebut telah bersekongkol untuk membuat Nishino Toin menang, dengan cara membuat pedang tersebut tertancap tepat seperti yang ditebak oleh Nishino Toin lewat magnet yang berada di tangannya.
Namun kecurangan dari Nishinotoin tidak sepenuhnya bisa berhasil, karena bisa saja pedang itu malah berbalik kepadanya. Mengetahui kalau kecurangannya telah terbongkar, Nishinotoin sangat kaget mengenai hal tersebut. Ditambah lagi dengan yakinnya Yumeko mempertaruhkan semua chipnya kepada satu tempat saja. Yang mana jika Yumeko menang, maka ia akan mendapatkan uang sebesar 2 miliar yen. Di samping itu, kita juga diperlihatkan tujuan Nishinotoin menjadi OSIS. Ia menjadi OSIS agar klub keseniannya bisa berlanjut. Selain itu, ia juga tidak ingin para anggotanya menjadi hewan peliharaan. Kembali lagi ke cerita, di mana ketegangan pun mulai terjadi saat Nishinotoin tidak ingin membuka tempat pedang tersebut. Namun pada saat yang sama pula, wakil ketua OSIS datang dan meminta untuk melanjutkan permainannya. Kemudian ketegangan pun memuncak saat bandar tersebut membuka tempat pedang tersebut, di mana ada salah satu pedang yang tertancap di tempat tersebut. Namun pedang tersebut bukan menancap ke tempat dari tebakan Yumeko, dan itu malah menancap ke salah satu tebakan dari Nishinotoin. Kali ini Yumeko mencurigai lagi bahwa permainan tersebut telah dimanipulasi oleh seseorang. Namun wakil ketua OSIS tidak menghiraukan perkataan dari Yumeko. Alhasil Yumeko pun menjadi maeki karena ia memiliki hutang sebesar 310 juta yen. Setelah perjudian itu selesai, Yumeko menunjukkan kebenaran tentang permainan itu kepada Suzui, bahwa ada seseorang lagi yang memanipulasi permainan itu tanpa diketahui oleh Nishinotoin sendiri. Namun dirinya tidak merasa menyesal, malahan ia sangat gembira, karena sekolah ini telah melebihi ekspektasinya dalam permainan berjudi. Terutama ia sangat mengagumi ketua OSIS dengan alasan ia menganggap bahwa ketua OSIS bisa menghiburnya suatu saat nanti. Singkat cerita berpindah pada sebuah berita yang mengejutkan, di mana anggota OSIS memberikan pengumuman yang sangat penting, terutama bagi para siswa yang menjadi peliharaan. Mengetahui hal tersebut, Suzui langsung menggambarkan berita itu kepada Saotome dan Yumeko, dan ternyata pula Saotome dan Yumeko sudah mengetahuinya. Selain itu juga mereka berdua juga mendapatkan buku masa depan, di mana jika tidak bisa membayar hutangnya, maka masa depannya akan diatur oleh OSIS. Setelah itu, para siswa yang menyandang status peliharaan dikumpulkan di suatu tempat. Di sana anggota OSIS yang bernama Sayaka memberikan peraturan untuk mengikuti game pertukaran hutang, di mana setiap orang akan dikelompokkan menjadi 4 orang untuk memainkan perjudian. Di mana jika menduduki peringkat 1, maka hutangnya akan lunas, ditambah lagi pemenang akan mendapatkan 10 juta yen. Sementara di posisi terakhir akan mendapatkan hutang yang paling besar dari salah satu pemain. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa hutang dari keempat siswa itu bisa berpindah ke pemilikan. Selain itu, setiap pemain akan memiliki 10 chip masing-masing yang bernilai 10% dari hutang si pemain. Nah, di sini terungkap bahwa chip Yumeko lah yang paling besar. Lalu Sayaka membentuk kelompok tersebut. Di sini Saotome dan Yumeko ditempatkan di grup yang sama, beserta 2 orang lainnya yaitu Tsubomi dan Kiwatari. Sebelumnya di sini Kiwatari bukanlah Pochi. Ia bertujuan untuk mendapatkan 10 juta yen dari perjudian kali ini, dan yang mengawasi perjudian ini adalah Sayaka. Saat sebelum bermain, Sayaka menjelaskan peraturan yang harus dipatuhi. Perjudian pun kemudian dimulai. Di awal-awal Kiwatari sangat meremehkan Yumeko dan Saotome, namun sebaliknya mereka sangat santai. Setelah beberapa ronde diperlihatkan kesombongan dari Kiwatari, namun sayangnya Yumeko dan Saotome berhasil membalikan keadaan. Di sini terungkap bahwa Tsubomi bekerja sama dengan Kiwatari, namun Yumeko tidak mempermasalahkan hal tersebut. Mulai dari sini ketegangan dimulai, di mana duo Kiwatari berhasil memojokkan Yumeko dan Saotome. Akan tetapi mereka tidak mengetahui bahwasanya Yumeko dan Saotome telah bekerja sama. Namun sayangnya di ronde terakhir diperlihatkan sesuatu yang mengejutkan, di mana Yumeko meminta Saotome untuk menjadikan Tsubomi ke peringkat 1. Namun di sini Kiwatari membentaknya untuk mundur dari perjudian karena jika tidak maka dirinya akan ada di posisi terakhir. Berkat perkataan dari Yumeko, Tsubomi pun tidak mundur dari permainan tersebut. Dan itu adalah poin pertama dari Tsubomi, dan alhasil permainan pun berakhir. Di mana posisi pertama diduduki oleh Saotome, di posisi kedua diduduki oleh Tsubomi, dan di posisi ketiga adalah Yumeko. Sedangkan di posisi terakhir adalah Kiwatari. Kenapa bisa begitu? Karena chip yang dikumpulkan Kiwatari adalah chip dari Saotome. Kemudian Yumeko dan Saotome menjelaskan bahwa sebelum memulai permainan, mereka sudah menukar nama dan chip masing-masing. Bisa dikatakan dari awal mereka berdua bisa dipastikan menang. Jadi sekarang Kiwatari menjadi poci karena kekalahannya tersebut. Sementara itu, Suzui mendapatkan cek dari OSIS sebesar 260 juta yen, di mana itu adalah hasil perjudian dari Yumeko dan Saotome sebelumnya. Kemudian Saotome membayarkan hutangnya yang bernilai 10 juta tersebut kepada OSIS untuk menghilangkan status maeki, dan sisanya diberikan kepada Yumeko. Namun di sini Yumeko tidak menerima uang tersebut karena ia sekarang mengincar perjudian resmi kepada seluruh OSIS, terutama ketua OSIS. Di sisi lain diperlihatkan keresahan dari Sayaka karena Yumeko belum membayar hutang dan malah mengincar perjudian resmi. Dengan hal tersebut ia sangat kebingungan karena OSIS tidak bisa mengendalikan jabam Yumeko. Di samping itu ketua OSIS menghilang secara tiba-tiba setelah game pengembalian hutang usai. Di tempat lain, Sumeragi meminta Saotome menjalin kerjasama, karena sebelumnya ia dipecat dari anggota OSIS lantaran kekalahan melawan Yumeko.
Jadi di sini para anggota OSIS telah memulai pergerakan untuk melakukan sesuatu kepada Yumeko. Di samping itu diperlihatkan kelompok OSIS yang bernama Manyuda. Di sini diperlihatkan kemarahannya terhadap OSIS yang terlalu berfokus kepada Yumeko. Dan ia menyimpulkan bahwa peraturan dari OSIS mulai lembek dan tidak ketat seperti dahulu. Karena hal tersebut ia sangat berantusias untuk meraih gelar OSIS. Apalagi di sini ketua OSIS masih dalam pertemuan penting. Dengan hal tersebut ia pun memulai rencananya, di mana ia mengeluarkan anggota OSIS kecantikan yang bernama Ikishima. Di sini sikap dari Ikishima sangatlah aneh, ditambah lagi ia membawa pistol kemana-mana. Jadi di sini Manyuda memanfaatkan Ikishima untuk melawan Yumeko. Menariknya lagi, Ikishima sangat berantusias melawan Yumeko karena sebelumnya banyak anggota OSIS yang telah dikalahkannya. Selang beberapa waktu, klub kecantikan menculik Yumeko dan Suzui. Ternyata yang menyuruh menculik mereka adalah Ikishima. Saat berada di sana, mereka dikejutkan dengan penampilan dan sifat dari Ikishima, karena di sini Ikishima sangat aneh. Kemudian Ikishima meminta Yumeko untuk berjudi dengannya. Namun judi kali ini sangat berbeda karena mereka harus bertaruh dengan nyawa. Jadi di sini Ikishima hanya ingin membunuh atau dibunuh dalam berjudi. Sebelumnya juga diperlihatkan Ikishima yang menjelaskan mengenai matanya yang diambil dari perjudian dari ketua OSIS, karena dirinya tidak memiliki uang untuk bertaruh. Mengetahui hal tersebut, Suzui dan Yumeko sangat terkejut. Setelah lama berbincang, perjudian pun kemudian dimulai, di mana permainan ini cukup unik, yaitu hanya menata kartu yang tepat dari susunan si bandar. Namun jika pilihannya benar, maka ia bisa menembakkan pistol ke arah yang kalah. Nah, bandarnya di sini adalah Suzui. Jadi bandar dan si pemain berbeda tempat. Mereka hanya berkomunikasi lewat monitor saja. Selain itu juga si pemain boleh menaruh semua peluru dari satu pistol. Bisa dibilang perjudian kali ini sangat berisiko tinggi. Namun Yumeko memiliki syarat di mana syarat tersebut hanyalah 3 ronde. Setelah itu permainan pun dimulai. Di ronde pertama, Ikishima berhasil menebak benar 2 dari 5, sementara Yumeko juga 2 dari 5 kartu. Jadi di ronde pertama pun berakhir dengan imbang. Sementara itu, Suzui sangat cemas karena disinilah ia harus berhati-hati meminta kartu agar bisa sama dengan Yumeko. Ronde kedua pun dimulai. Ketegangan mulai terjadi di mana Ikishima berhasil menebak 3 dari 5 kartu, yang mana ia bisa menembak Yumeko. Namun pistol itu tidak ada pelurunya karena pistol itu milik Yumeko, karena sebelumnya Yumeko telah menandai pistolnya dengan lipstik. Dengan adanya hal tersebut, Ikishima tidak berhasil menembak Yumeko. Kemudian Ikishima menjelaskan masa lalunya yang membosankan itu, di mana dulunya ia tidak memiliki tujuan sama sekali. Namun setelah berjudi dengan ketua OSIS, ia pun mulai memiliki semangat hidup meskipun dalam berjudi. Namun sayangnya, beberapa kali ini ketua OSIS tidak mau bermain dengannya. Nah, hasratnya mulai terlihat kembali saat ia bertemu dengan Yumeko. Mengetahui hal tersebut, Yumeko menyimpulkan bahwa Ikishima bermain judi hanya untuk terbunuh. Selain itu, Yumeko mengungkapkan bahwa ia akan membuat hasil imbang di ronde terakhir. Beberapa waktu kemudian, ronde terakhir pun dimulai. Dan di saat itu pula, Yumeko menyadari bahwa Ikishima telah melakukan kecurangan, di mana monitor di ronde pertama dan kedua telah diinversikan. Namun pada ronde kali ini tidak diinversikan. Ia mengetahuinya lewat tangan dari Suzui yang berbeda dari sebelumnya. Tapi setelah menyadarinya, perjudian ini tetap dimulai. Mulai dari situ, ketegangan mulai memuncak saat masing-masing mulai saling memprovokasi. Pada akhirnya, Ikishima kalah dalam perjudian tersebut, karena Yumeko berhasil menebak semua kartu dari Suzui. Jadi ia telah mengetahui apa yang akan disusun oleh Suzui. Dengan kemenangannya tersebut, mereka pun akhirnya dibebaskan. Namun sebelum itu, Yumeko menceramahi tentang cara bermain Ikishima yang sangat jelek tersebut. Jadi kesimpulannya, Yumeko telah mengetahui dari awal bahwa dirinya lah yang akan menang. Film ini diakhiri dengan diperlihatkannya Saotome yang menolak tawaran dari Manyuda untuk menjadi anggota OSIS. Well, itulah alur cerita dari live action series Kakegurui Season 1. Pada season selanjutnya akan menjadi menarik lagi saat Yumeko melawan ketua OSIS dan para bawahannya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.